Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat mencatat sebanyak 56 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Jawa Barat terjadi pada tahun 2021 lalu. Terdapat beberapa faktor yang membuat praktik kekerasan seksual dapat timbul di lingkungan ini. Di antaranya adanya relasi kuasa antara guru atau ustadz dengan muridnya. Akhir 2021 lalu, masyarakat dikagetkan dengan kasus pemerkosaan terhadap santriwati yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Kota Bandung, Heri Wirawan atau HW. Kasus pemerkosaan yang dilakukan HW di Kota Bandung sudah berlangsung sejak 2016. Total terdapat 13 korban santriwati dan 9 bayi yang dilahirkan. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat menyatakan, kasus HW hanya sebagian kecil laporan mengenai praktik kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Berdasarkan data LPA Jawa Barat, pada tahun 2021 tercatat ada 56 laporan kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Sementara pada tahun 2022 tercatat 1 laporan yang diterima. LPA menilai pendampingan terhadap korban hingga mentalnya pulih merupakan hal paling krusial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Yang kita lakukan adalah yang pertama kali tentu mengecek bagaimana sih peristiwa ini terjadi. Lalu kita juga menyambungkan anak-anak ini dengan para profesional yang bergerak di bidang itu, baik itu tenaga kesehatan, psikolog, pedagog atau guru gitu ya. Dan lalu setelah itu, setelah jelas proses untuk memberikan ininya seperti apa, proses untuk melakukan trauma konselingnya seperti apa, proses konseling yang kita lalu kalau itu ada di pengadilan kita juga dampingi mereka, termasuk sampai kepada nanti pada saat mereka akan melakukan proses rekonsiliasi. Menurut dosen ilmu sosiologi Universitas Padjadjaran Ari Ganjar, ada beberapa hal yang membuat praktik kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren. Pertama, adanya relasi kuasa antara guru atau ustaz dengan muridnya. Kedua, nilai patriarkis dan feodal yang masih tinggi dan cenderung menempatkan perempuan sebagai objek dan menjadi korban. Minimnya pengetahuan soal pendidikan seksual juga berpotensi menjadi celah praktik ini terjadi. Ari juga berpendapat para santri juga kerap menempati posisi yang lemah. Si pengelola ataupun si pimpinannya itu punya power yang besar, ya. Powernya dari mana? Dari pandangan masyarakat yang menempatkan dia sebagai panutan, ya, sehingga mendapatkan dukungan, ya. Dari norma-norma di lingkungan pesantren yang harus mematuhi dia secara total, ya. Nah, kekuasaan yang besar ini kan bisa diselewengkan gitu, bisa di-abuse, ya, bisa disalahgunakan dan korbannya adalah para santri. Adanya sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren disayangkan oleh Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Kemenag mengaku telah melakukan pengawasan berupa pembinaan bagi para ustaz dan kiai, serta monitoring ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Kemenag Jabar pun tak segan memberikan sanksi tegas pada pesantren yang melakukan pelanggaran, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelanggaran lainnya. Nah, ketika masyarakat mengajukan izin dan kemudian memenuhi persyaratan, ya kami akan mengeluarkan izin operasionalnya. Nah, itu. Nah, ketika pesantren tersebut melakukan apa yang tadi Mbak Rizka sampaikan dan kemudian terbukti, ya akan dicabut izin operasionalnya. Beda lagi dengan penutupan atau dibubarkan, misalnya pesantren ditutup. Nah, itu bukan kewenangan kami, apalagi membubarkan. Kenapa? Karena yang membuka ataupun yang mendirikan pesantren kan bukan kami. Selain itu, Kemenag Jabar juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membentuk tim pengawas pesantren guna mengurangi potensi kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Tercatat sebanyak 11.578 pesantren yang ada di Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.